Guys, beberapa waktu yang lalu, tepatnya 20 Oktober 2020, seorang bayi tertua telah lahir ke dunia. Bayi perempuan bernama Molly Gibson ini memiliki berat 6 pound dan 13 ons. Lahirnya Molly disebut-sebut sebagai bayi tertua. Hal itu karena keberadaannya sudah ada sejak 28 tahun lalu saat ia masih menjadi embrio pada Oktober 1992. Saat itu, embrio Molly disimpan dalam sebuah tempat khusus sampai akhirnya ditransfer ke rahim ibu angkatnya, yaitu Tina Gibson. Diketahui, Tina dan suaminya Benjamin Gibson sudah berjuang selama 5 tahun untuk memiliki momongan pasca pernikahan mereka. Tetapi rezeki untuk memiliki keturunan tak dapat dicapai karena Benjamin menderita fibrosis kistik yang dapat menyebabkan kemandulan. Atas lahirnya Molly ini tentu menambah rasa bahagia Tina dan Benjamin. Perlu kalian ketahui nih guys, kalau Molly yang kini berusia 2 bulan itu ternyata hanya berjarak 18 bulan dari Tina yang kini berusia 29 tahun loh guys. Unik juga ya. Molly ini merupakan anak kedua yang lahir dengan proses in vitro fertilization atau IVF atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Karena pada 25 November 2017 lalu, anak pertama mereka yang bernama Emma Gibson juga lahir melalui proses yang sama seperti Molly. Ketika Emma Gibson dilahirkan, ia pun sempat dinobatkan sebagai bayi tertua dengan embrio berusia 24 tahun, sampai akhirnya rekor tersebut dikalahkan oleh adiknya sendiri. Kelahiran kedua anak itu didapatkan lewat pendonor yang difasilitasi oleh sebuah lembaga non-profit bernama National Embryo Donation Center atau NEDC di Knoxville, Amerika Serikat, yang berhasil mewujudkan keinginan pasangan ini untuk memiliki keturunan. NEDC sendiri menjadi penghubung bagi pasangan yang ingin menyumbangkan embrio beku mereka untuk diberikan kepada pasangan yang ingin memiliki keturunan. Embrio beku ini disimpan ke dalam tangki nitrogen cair dengan temperatur minus 396 derajat agar mampu bertahan, sampai akhirnya dikirim ke rahim seorang ibu yang menginginkan keturunan. Hingga kini, NEDC telah membantu lebih dari 1000 persalinan. Emma dan Molly adalah beberapa kasus luar biasa yang dapat mereka lakukan. Karena kasus ini, Direktur Lab NEDC Carol Sommerfeld menyebut setidaknya kita dapat mengetahui bahwa masa hidup embrio yang berumur 27 tahun mampu dilahirkan dan mungkin akan bisa bertahan lebih lama guys. Makin canggih aja ya teknologi yang berkembang. Proses kelahiran bayi tabung memang bukan hal baru di dunia kedokteran. Tercatat kehamilan dengan siklus alami IVF pertama kali berhasil pada seorang bayi perempuan bernama Louise Brown pada 25 Juli 1978 di Royal Oldham Hospital, Inggris. Orang tuanya Leslie dan John Brown telah berusaha untuk memiliki momongan sejak 9 tahun pernikahan mereka, tetapi tidak kunjung dikaruniai buah hati. Hal itu terjadi karena Leslie mengalami komplikasi pada saluran tuba falopinya yang menyebabkan sel telur dan sperma tak dapat bertemu. Kelahiran bayi tabung pertama di dunia ini berhasil berkat usaha Robert Geoffrey Edwards dan Patrick Steptoe. Edward adalah seorang ahli bidang fisiologi yang mempelajari bagaimana berlangsungnya sistem kehidupan. Sedangkan Steptoe adalah seorang dokter. Keduanya mulai melakukan berbagai uji coba di bidang fertilisasi untuk manusia pada 1960-an. Setelah melakukan banyak percobaan hingga mencapai lebih dari 100 kali kegagalan yang hanya menghasilkan kehamilan singkat, mereka akhirnya berhasil. Percobaan yang dilakukan oleh Edward dan Steptoe ini banyak mendapatkan pertentangan dari pemimpin agama dan juga ilmuwan lain karena proses kelahirannya yang tidak biasa. Tapi kini proses tersebut telah membantu banyak kehamilan pasangan yang sulit mendapatkan momongan. Pada 2010, Robert G. Edward memperoleh penghargaan Nobel di bidang kedokteran atas keberhasilannya dalam pembuahan di luar rahim hingga kelahiran Louise Brown. Kalau kalian penasaran bagaimana kehidupan Louise, kehidupannya pun berjalan normal seperti kehidupan orang-orang lainnya. Ia yang kini berusia 42 tahun dan hidup bahagia bersama suami dan 2 orang anaknya di Bristol, Inggris. Kelahiran kedua anak Louise juga berlangsung normal guys. Wah, selamat ya kalau begitu. Nah guys, gimana nih menurut kalian tentang perkembangan bayi tabung yang lahir dengan cara seperti ini? Berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day.